Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali melaksanakan pembelajaran walaupun secara daring. Nah, jadi untuk hari ini dan pertemuan kita selanjutnya, insya Allah Ibu yang akan menjelaskan materi pembelajaran karena di sini Ibu menggantikan Bapak Mahfuzi untuk sementara waktu. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kepada Bu Hanfian, tetap jaga kesehatan, harus tetap semangat, jangan sampai stres, tetap di rumah aja. Kalau ingin keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kembali pembelajaran kita pada minggu lalu, yaitu tentang konsep usul fikih. Nah, jadi usul fikih itu merupakan sebuah cara atau metode yang dilakukan para ahli fuqaha untuk menetapkan suatu hukum, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang sumber hukum Islam yang mutafaq atau yang disepakati. Ada yang tahu apa aja? Nah, jadi sumber hukum Islam yang disepakati itu ada 4. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu Al-Hadis, yang ketiga itu Ijma, dan yang keempat adalah Qiyas. Nah, jadi Ibu akan membahas satu persatu dari keempat sumber hukum ini. Jadi yang pertama yaitu Al-Quran, bisa Bu Hanfian lihat di sini. Al-Quran menurut bahasa dari kata bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah, para ulama usul fikih berpendapat bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dengan lafaz bahasa Arab dan maknanya dari Allah melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Al-Quran ini merupakan dasar dan sumber hukum utama bagi syariat pedoman dalam menetapkan hukum, karena dalam Al-Quran itu Allah tidak memberatkan, meminimalisir beban, dan dalam Al-Quran itu juga Allah menetapkan sebuah hukum secara berangsur-angsur atau bertahap. Isi pokok kandungan Al-Quran itu ada 5. Yang pertama tentang tauhid, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga tentang janji dan ancaman, yang keempat tentang jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan yang kelima yaitu cerita umat terdahulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Hadis. Apa sih arti Al-Hadis itu? Nah, jadi Al-Hadis itu artinya adalah menurut bahasa yaitu baru, dekat, dan berita. Nah, sedangkan menurut istilah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan maupun perbuatan. Nah, jadi itu adalah pengertian dari al-hadis, segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam hadis, yaitu ada 3. Silahkan lihat di sini. Nah, macam-macam hadis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama hadis qauliyah, yang kedua hadis fi'liyah, dan yang ketiga hadis takririyah. Nah, hadis qauliyah yaitu perkataan yang diucapkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang artinya bahwasanya sahnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan seseorang hanya memperoleh dari apa yang diniatkannya. Yang kedua, hadis fi'liyah yaitu berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain. Contohnya seperti hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, yang ketiga hadis takririyah
yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi, tetapi Nabi mendiamkan dan tidak menolaknya. Nah, jadi sikap diam Nabi dipandang sebagai persetujuan. Al-Hadis memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Quran. Nah, ada 3. Yang pertama, bayanut takrir. Yang kedua, bayanut tafsir. Yang ketiga, bayanut tasyri'. Nah, yang pertama, bayanut takrir, yaitu menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada di dalam Al-Quran, sehingga hukum-hukum itu mempunyai 2 sumber, yaitu ayat yang menetapkannya dan hadis yang menguatkannya. Contoh, hadis tentang penetapan bulan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Nah, hadis tersebut menguatkan redaksi Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Hadis riwayat Muslim yang artinya, apabila kalian melihat bulan maka berpuasalah, apabila melihat bulan berbukalah. Yang kedua yaitu bayanut tafsir, yang artinya menjelaskan atau memberi keterangan, menafsirkan dan merinci redaksi Al-Quran yang bersifat global atau umum. Nah, contoh hadis yang menafsirkan Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5 yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya malam Lailatul Qadar berada pada malam ganjil pada 10 akhir bulan Ramadan. Nah, yang ketiga yaitu bayanut tasyri', artinya menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Contoh, pada masalah zakat, Al-Quran tidak secara jelas menyebutkan berapa yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW menetapkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya Rasul telah mewajibkan zakat fitrah kepada manusia pada bulan Ramadan 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau sahaya, laki-laki atau perempuan muslim. Nah, selanjutnya yaitu tentang ijma. Apa gerang Bu ijma tuh? Nah, menurut Ali Abdul Razak, ijma adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas suatu perkara hukum syara. Adapun unsur-unsur ijma terbagi menjadi 5. Yang pertama, terdapat kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan ulama. Yang kedua, suatu kesepakatan yang dilakukan harus dinyatakan secara jelas. Yang ketiga, yang melakukan kesepakatan tersebut adalah seorang mujtahid. Yang kelima, kesepakatan tersebut terjadi sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Dan yang kelima, yang disepakati tersebut adalah hukum syara tentang suatu masalah hukum tertentu. Nah, jadi tugas Gesambuhan Pian, silahkan cari contoh dari ijma dan contoh dari kias, masing-masing satu aja. Tapi Ibu akan menjelaskan terlebih dulu apa itu kias. Yang terakhir, kias. Kias adalah menghubungkan ketentuan hukum suatu persoalan yang sudah ada ketetapannya dalam nas kepada persoalan yang baru, karena keduanya mempunyai persamaan ilat. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, contohnya itu seperti apabila seseorang menghiut atau mengisap lempoks, itu akan menyebabkan mabuk. Nah, jadi hukum ini disamakan dengan meminum khamar seperti yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 90, bahwa apabila yang menyebabkan mabuk itu hukumnya adalah haram. Nah, jadi melempoks itu dikiaskan seperti meminum khamar karena sama-sama menyebabkan mabuk. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu sumber hukum Islam yang disepakati yaitu ada 4. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Insyaallah minggu depan kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Sekian pembelajaran hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.